Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Sosok yang kuat itu tidak pernah menjawab Li Qiye, ia hanya menatap tajam ke dalam matanya. Li Qiye masih diam acuh tak acuh seperti biasanya. Saya harus mengakui bahwa jurang maut Anda telah menemukan banyak hal dan memiliki pemahaman yang baik tentang Godal. Sayangnya, Anda telah bertemu dengan saya. Ini sama saja dengan mendekati kematian. Li Qiye, berhentilah mengoceh. Apakah kamu berani dan bertarung? Pangeran Kegelapan bukan menjawabnya. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, tidak ada yang perlu aku takuti. Namun, membunuh kalian semua seperti itu sangatlah sia-sia. Aku masih berguna untukmu. Li Qiye menunjukkan keberanian. Jika kamu menang kali ini, aku akan pergi selamanya. Zentian juga ikut serta. Li Qiye dengan santai menjawab, seorang pecundang tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu. Kata-kata seperti itu membuat Zentian gemetar karena marah, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia bukan tandingan Li Qiye di medan perang atau dalam retorika. Junior, keluarlah dan dengan patuh menyerah dan kami akan mengampuni nyawamu. Cons Overlord akhirnya terkejut. Kalian semua akan mati, tidak perlu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Aku kasihan pada kalian semua, kalian bahkan tidak tahu bagaimana kalian akan mati. Li Qiye tersenyum menanggapi provokasi tersebut. Wakil leluhur dengan tantangan dinginnya, kaulah yang membual. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menghancurkan formasi tertinggi kami. Di matanya, formasi ini adalah mahakarya Tera leluhurnya dengan upaya gabungan dari dua dewa laut. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri dengan formasi ini dan Li Qiye tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Hancurkan formasi ini, kan? Li Qiye cukup riang, tidak sedikit pun menantang, ini akan melebihi makan. Bocah sombong. Wakil leluhur sangat marah mendengar jawaban yang keterlaluan. Oke, keluar sekarang juga. Saya ingin melihat apa arti menantang surga yang akan Anda gunakan untuk menghancurkan formasi saya. Li Qiye terkekeh, buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku akan menghancurkan formasi sepele ini dan menyiksa kalian semua. Wakil leluhur merasa ingin muntah darah setelah mendengar Li Qiye menyebut mahakarya mereka sebagai formasi sepele. Semua penonton yang menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka siap untuk melihat bagaimana Li Qiye akan memanfaatkan seluruh keahliannya untuk menghancurkan formasi tertinggi ini. Mereka tahu bahwa dia adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa memecahkannya, maka dia pasti mampu melakukannya. Berdengung. Dalam sekejap mata, Li Qiye tiba-tiba menghilang dalam momentum besar itu. Sosok itu menyebar ke seluruh dunia tetapi masih belum dapat dipasang. Ini sulit dipercaya oleh kelompok Zentian karena mata mereka memahaminya sebelumnya, tidak mungkin dia menghilang tepat di depan mata mereka. Ledakan. Saat gambar itu melanjutkan pencariannya, tiba-tiba gambar itu meledak. Formasinya rusak saat batu giok halus dipecah. Semua hukum hancur. Di bawah ledakan yang begitu kuat, kelompok Zentian benar-benar terpesona. Bang! Mereka bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum kekuatan yang kuat langsung menekan mereka. Seolah-olah raksasa di langit telah menginjak-injak mereka semua, melumpuhkan segalanya. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pembalikan yang tiba-tiba membuat mereka terkejut. Dari awal hingga akhir, mereka tidak tahu bagaimana formasi besar yang dipatahkan. Faktanya, bahkan kelompok Zentian pun tidak tahu bagaimana Li Qiye menghancurkannya begitu cepat. Li Qiye muncul kembali saat ini. Dia masih berdiri dalam momentum besar dengan hukum muncul di sekujur tubuhnya. Undang-undang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di mana-mana dalam momentum ini. Saat ini, momentumnya tampak seperti hukum dunia atau hukum lautan. Seolah-olah setiap hukum berasal dari sumber ini. Li Qiye sepertinya menyatu dengan hukum-hukum ini, seolah-olah dia adalah bagian dari pusatnya. Hidup dengan pedang, mati oleh pedang. Li Qiye adalah orang yang memiliki momentum. Anda meminjam sejumlah kekuatan dari momentum, tetapi Anda tidak tahu bahwa ketika saya mengendalikan momentum di sini, saya dapat dengan mudah menyebarkan kekuatan dalam formasi Anda. Ini terlalu mudah, kamu membawa serigala ke rumahmu sendiri.
Anda, kelompok Zentian marah sekaligus takut. Wakil leluhur sangat marah. Dia tidak menyangka mahakarya paling kagum dari sektenya akan dihancurkan dengan cara yang begitu sederhana. Membuka, mereka meraung, ingin mendorong kekuatan yang menekan mereka. Namun, meski mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap tidak bisa lepas dari kekuatan ini. Semakin mereka berjuang, semakin kuat tekanannya. Jangan buang energimu. Ini adalah momentum yang menentukan, kekuatan penuhnya, tidak seperti porsi kecil yang Anda pinjam sebelumnya. Kecuali Anda seorang kaisar, jangan pernah berpikir untuk memindahkan kekuatan ini. Li Qiye tidak bisa menahan tawanya sambil melihat ke arah kelompok yang mencoba untuk meminjamkan hal tersebut. Penonton dari jauh terkesima dan tak bisa berkata-kata. Momentum besar ini sangat kuat hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Bagaimana keempatnya dan kekuatannya bisa lepas dari tekanannya? Li Qiye terlalu jahat. Seseorang harus berkata, membalikkan situasi seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia benar-benar aneh. Pemenang mengambil segalanya, tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Li Qiye, lakukan sesukamu. Saya hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup mampu dan mati di sini hari ini. Pada akhirnya, Zentian menyerah setelah gagal menyelesaikan keputusannya. Dia adalah pria sejati dan tetap bangga sebelum kematiannya. Setelah mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Nasib keempat ahli dan legiun mereka bergantung pada keinginan Li Qiye. Satu pemikirannya dapat menentukan kematian mereka. Li Qiye tersenyum dan berkata, yakinlah, kalian semua akan mati. Namun, prosesnya akan sangat menyakitkan, dan Anda akan menginginkan kematian. Jangan salahkan saya karena kejam, salahkan diri Anda sendiri karena melepaskan kesempatan untuk lari. Dengan itu, Li Qiye sedikit bergerak dan momentum hukum mengikutinya. Peristiwa mengerikan pun terjadi. Zes, sebuah suara aneh muncul. Akar tiba-tiba muncul di antara ribuan ahli. Setelah tumbuh dari tubuhnya, mereka segera dibuang ke dalam bumi. Tidak, para ahli di antara legiun menjadi pucat karena ketakutan. Mereka ingin berjuang tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Li Qiye, senior iblis apa ini? Bahkan 4 ahli top pun ketakutan. Ini bukan seni iblis. Li Qiye terkekeh, ini adalah hukum Grand Dao yang paling esoteris. Anda harus tahu bahwa setelah meminjam kekuatan momentum, vitalitas semua orang telah menyatu. Jadi, selain kekuatan batu giok yang dimurnikan, kekuatan momentum telah menyatu dengan darah Anda sehingga hukumnya ada di dalam tubuh Anda. Saat ini, hukum ini bergantung pada daging dan darahmu untuk tumbuh, itu saja. Apa yang kamu lakukan? Bahkan Pangeran Kegelapan pun terkejut dengan apa yang akan terjadi. Tidak banyak. Li Qiye menjawab, tidakkah kamu ingin meminjam kekuatan momentum besar? Anda harus membayar kembali setelah meminjam. Bukan, sudah waktunya momentum mengaktifkan vitalitas Anda untuk menyuburkan apa yang disebut obat keabadian ini agar bisa matang lebih awal. Semua orang tanpa kecuali tercengang setelah mendengar ini. Bukan hanya memberi vitalitas, Li Qiye mungkin ingin memerasnya hingga kering untuk memberi nutrisi pada 9 daun. Keempat anggota dan puluhan ribu pendukungnya memiliki akar yang tumbuh dari tubuh mereka yang kemudian disambungkan ke tanah. Zes, akarnya menyedot energi darah berumur panjang, kekuatan hidup, dan Grand Dao mereka, hampir semua esensi mereka terkuras habis. Setelah menghilangkan vitalitas kelompok, semua esensi ini disempurnakan melalui momentum besar sebelum diteruskan ke reinkarnasi 9 daun. Obat keabadian, bukankah pohon tua itu? Banyak orang yang terpana melihat sarinya mengalir ke daun-daun kecil. Sejak awal mereka mengira pohon itu adalah obat yang sesungguhnya, tidak ada yang mengira bahwa rumput kecil dengan 9 daun ini ternyata asli. Sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa itu karena berita itu sengaja disebarkan oleh kelompok Zentian. Li Qiye, apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga karena perbuatan kejimu? Bahkan karakter seperti pangeran pun ketakutan karena esensi mereka disedot hingga kering. Bagaimanapun, hanya sedikit yang bisa menghadapi kematian tanpa rasa takut. Terlebih lagi, diperas hingga kering seperti ini bahkan lebih mengerikan. Li Qiye hanya tersenyum menanggapi, hukuman dari surga. Membunuh beberapa dari kalian tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya sudah membunuh miliaran orang di masa lalu. Ini tidak ada bandingannya. Ditambah lagi, jangan mencoba meniru moralistis di hadapan saya.
Jurangmu juga telah melakukan tindakan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi bertengkar dan membunuh orang di Godal, mengubur bayi di bawah tanah sudah cukup keji karena tidak semuanya berhasil. Aku hanya melahirkan esensi musuhku sementara kalian semua menguburkan anak-anak kalian sendiri. Siapa yang lebih menjijikkan di sini? Pangeran yang berteriak tadi tidak menjawab. Saya tidak pernah takut dengan surga yang jahat. Li Qiye melanjutkan, ditambah lagi, bahkan jika ini layak mendapat hukuman, itu tidak akan menimpaku. Hal yang menghilangkan esensi Anda adalah rumput abadi dan momentum besar. Yang saya lakukan hanyalah mengubah aturan. Tidak ada yang berani berbicara saat ini karena penonton dibuat takut oleh tontonan ini. Yang menang adalah raja sedangkan yang kalah adalah bandit, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tapi Li Qiye, kamu menggunakan tipu daya untuk mengalahkan kami, itu sama sekali tidak terhormat. Jika Anda menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya untuk mengalahkan kami tidak akan berkata apa-apa. Dengan cara ini, Tera leluhur dan 3 ras besar di roh surga akan membalas dendam kita. Oke, jangan coba-coba menakutiku. Li Qiye merasa terhibur, ada apa dengan kekuatan roh surga? Sejak kapan aku merasa takut? Jika mereka ingin datang, datanglah. Bahwa 1 juta akan dibantai, bahwa 1 miliar akan dibantai. Itu sama sekali bukan masalah besar. Wakil leluhur mengancamnya karena takut, namun Li Qiye tidak menyerah. Banyak petani merinding setelah mendengar ini. Kata-katanya seperti pedang tajam yang tergantung di leher mereka. Siapapun yang berani menentangnya akan langsung dipenggal. Li Qiye melanjutkan, dan apa maksudnya tipu daya? Saat Zentian kalah, kalian semua masih bersembunyi dan tidak melakukan apa-apa, kenapa? Bukankah itu hanya untuk membawaku ke dalam perangkapmu? Karena Anda adalah orang pertama yang melakukan tipu muslihat, saya memutuskan untuk ikut serta. Ditambah lagi, berpikirlah, di mana lagi saya bisa menemukan 4 orang yang melakukan tindakan Anda untuk bertindak sebagai makanan. Apalagi ada 10.000 ahli lainnya di sini. Hal ini terutama berlaku untuk Zentian dan sang pangeran, mereka memiliki tingkat pemikiran yang tinggi dan juga masih muda, vitalitas agung dan semangat sejahtera yang penuh kehidupan, sangat bergizi. Mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan kakek tua seperti wakil leluhur dan Cons Overlord. Jadi, saya sangat senang untuk melompat ke perangkap Anda. Seperti kata pepatah, bagaimana Anda bisa menangkap anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau? Oleh karena itu, dia tersenyum dan menghiburnya dengan lembut, saya tidak mencoba meremehkan kalian semua, tapi skema atau strategi ini tidak layak untuk disebutkan. Selama aku mengeluarkan sedikit usaha, kalian semua sudah ditakdirkan sejak awal. Para penonton saling melirik. Bahkan dalam mimpi terliar mereka pun, mereka tidak menyangka Li Qiye akan bersekongkol melawan kelompok tersebut. Ini adalah taktik nyata dibandingkan dengan jebakan yang dipasang oleh Zentian. Kelompok Zentian saat ini diam. Pangeran dan yang lainnya secara pribadi merencanakan ini untuk Peri Lunar Grasep dan Dewi Bela Diri Sejati untuk menangkap mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Li Qiye saja sudah cukup untuk menghadapi mereka semua. Sejujurnya, menggunakan begitu banyak ahli sebagai makanan itu agak kejam. Namun, kamu datang sendiri, jadi jangan salahkan aku karena melakukan itu. Saudara Li, ada pepatah, seseorang harus berteman, bukan musuh. Cons Overlord berbicara dengan wajah tersenyum, kamu telah mengalahkan kami kali ini dan kami menerima kekalahan kami. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja, semuanya bisa dinegosiasikan. Tuan telah kebobolan meskipun semua orang menonton. Dalam pikiran, wajah tidak ada bandingannya dengan kehidupan. Dia secara alami setuju untuk melepaskan harga dirinya agar tetap hidup. Tuan, kamu masih belum berubah sama sekali. Di masa mudamu, kamu mengandalkan prestise ayahmu untuk melakukan apapun yang kamu mau. Setelah bertemu Kaisar Abadi Jiaoheng, Anda merangkak ke dalam lubang Anda seperti kura-kura selama bertahun-tahun dengan menjalani kehidupan pinjaman. Tapi sekarang, menyadari bahwa tidak ada orang yang lebih kuat darimu yang keluar, kamu memerintahkan keluar untuk bertindak angkuh hanya untuk menabrak tembok besi. Dan sekarang, kamu harus mengemis untuk hidupmu sekali lagi. Kamu telah menyia-nyiakan asal-usulmu dan kehilangan seluruh wajah ayahmu. Li Qiye tersenyum dan memarahinya tanpa keberatan. Ekspresi sang tuan berubah warna berulang kali dari menjadi marah,
namun dia tidak bisa bertindak karena dia adalah seekor ikan di talenan. Saudara Li, setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah menurut Anda selalu membuat pilihan yang tepat? Bahkan jika kamu membunuh kami hari ini, bukankah kamu berpikir seseorang yang lebih kuat akan mencoba membalas dendam kami? Kami tidak hanya berhasil mencapai sejauh ini dengan mengandalkan kekuatan yang Anda lihat sebelum Anda. Tuannya telah menyerah sepenuhnya dan mulai memanggil Li Qiye dengan sebutan, saudara. Banyak orang yang merasa jijik terhadap tindakannya, namun mereka menyadari bahwa mereka belum tentu bisa menghadapi kematian dengan begitu bebas. Lebih baik menjalani kehidupan anjing daripada mati. Aku tahu, Li Qiye memotongnya, Roaring Konsmu juga bisa memohon kepada orang lain, tapi aku tidak peduli. Di mata saya, semua lawan sama, dan saya sedang tidak ingin menunjukkan belas kasihan saat ini. Sudah terlambat untuk mengemis sekarang. Cicipi yang terbaik dan jadilah makanan untuk obatnya. Tuannya putus asa. Bahkan leluhur seperti dia pun merasakan ketakutan saat ini, jika tidak, dia tidak akan mengemis saat ini. Bertentangan dengan Tuan, Zentian memiliki tulang punggung dan berteriak, Li Qiye, beri kami akhir yang cepat jika kamu begitu hebat. Baiklah, aku akan melakukannya. Li Qiye tertawa, berdengung. Saat dia selesai berbicara, hukum di dalam momentum menjadi semakin mempesona seolah-olah menjadi hidup. Ah! Para ahli yang akarnya tumbuh tidak bisa berhenti berteriak kesakitan. Kecepatan penyerapannya sekarang jauh lebih cepat. Dalam waktu singkat, penampilan grup tersebut berubah total. Rambut mereka memutih dan kulit mereka menjadi kendur. Bahkan ahli muda seperti Zentian dan Pangeran Kegelapan langsung menua. Berdengung, 9 daun yang tumbuh di pohon tua itu langsung menyala. Rumputan lengkap mengambil kekuatan hidup dari 3000 dunia dalam hitungan detik. Meski tidak bergerak sedikit pun, semua orang bisa merasakan setiap helai daun seakan meregang. Setelah daun menyerap sarinya, lautan darah tampak membubung melalui urat daun. Seseorang berteriak saat menghadapi kematian, tidak. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka akan menunjukkan rasa takut saat ini dan berteriak tak terkendali. Kelemahan yang gemetar meresuki para korban. Banyak heli yang merasa takut dengan pemandangan ini. Kelompok Zentian dan pasukannya langsung berubah menjadi orang-orang jompo. Setelah esensi mereka dicuri, mereka tidak lagi tampak seperti pria tak terpecahkan seperti dulu. Bayangkan betapa tak stabil dan mengerikannya Zentian dan Pangeran Kegelapan dulu. Wakil leluhurnya juga cukup perkasa. Sayangnya, sebelum Li Qiye, mereka hanyalah ikan di talenan. Siapa yang mengira bahwa kelompok yang dulunya tidak terpecahkan akan mendapatkan hasil seperti itu hari ini? Namun, tidak ada yang bisa mengatakan apapun karena mereka menyadari jalan tanpa ampun menuju tahta itu salah satunya. Jika Li Qiye kalah hari ini, dia bisa saja mengalami nasib yang lebih buruk. Tidak ada yang akan mengancam kematian karena kekalahan seperti ini. Bagaimanapun juga, jalan menuju tahta dilapisi dengan tulang. Berdengung, ke-9 daun itu menjadi cerah tanpa henti saat uratnya terlihat jelas. Afinitas menggerakkannya berputar dengan cahaya dan berubah menjadi poros. Rupanya mengandung yin dan yang serta siklus karma dan samsara. Seolah-olah ada sesuatu di dalam setiap pusaran yang mengejar kedalaman tertinggi. Eksistensi di dalam bisa bereinkarnasi dan hidup kembali. Tidak, beberapa ahli berteriak sebelum detik terakhir mereka. Mereka tidak rela mati seperti ini, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Zeus, ke-9 daun itu terus menyedot sisa sarinya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu ahli di 4 legiun membunuh satu demi satu. Mereka menjadi mayat kering dan semuanya telah dirampok. Sialan semuanya, waktu tidak menungguku. Pada akhirnya, Zentian juga berteriak sebelum kepalanya jatuh ke samping. Dia bergabung dengan yang lain sebagai mayat. Pangeran dan yang lainnya tidak tahan lagi dan mati juga. Tidak ada yang berkomentar. Zentian adalah seorang jenius yang luar biasa. Meskipun dia telah menghindari satu generasi, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Hanya orang yang bertahan sampai akhir yang bisa menjadi kaisar karena hanya ada satu kehendak surga. Bang! Daunnya mengeluarkan gelombang panas. Semua mayat di sini berubah menjadi bubuk dan hancur total. Pekikan, rerumputan tiba-tiba bernyanyi. Terdengar teriakan naga dan burung phoenix di udara. Akar besi dari 9 daun yang menempel pada pohon tua itu tiba-tiba menyusut dan mulai menarik diri dari tanah.
Berdengung, ia sebenarnya mulai terbang dengan kecepatan luar biasa untuk melarikan diri dari tempat ini. Hati orang-orang berdebar kencang setelah melihat ini. Mereka semua ingin agar ia berhasil lolos sehingga masih ada peluang di masa depan. Mungkin seseorang yang beruntung bisa mendapatkannya nanti. Namun, jika ia gagal melarikan diri dan ditangkap oleh Li Qiye, tidak ada orang lain yang berpikir untuk ikut campur. Siapakah yang berani bersaing melawan Li Qiye saat ini? Sayangnya, Li Qiye sudah bersiap tepat ketika rumput mencoba melarikan diri. Hukum dalam momentum besar berubah menjadi penjara dan segera menekan rumput. Dengan momentum yang menghancurkannya, sebuah bekas yang tak terhapuskan tertinggal. Ia tidak memiliki kekuatan untuk berlari sama sekali dan dengan patuh jatuh ke tangan Li Qiye. Dia meraihnya dengan senyum tipis di wajahnya. Penonton tidak menyangka momentum besar ini akan memberikan efek seperti ini juga. Mereka tahu bahwa itu adalah pelindung rumput, tapi sekarang, sepertinya rumput itu juga berfungsi sebagai penjara untuk menghindari pengungsi pada saat sudah dewasa. Kebanyakan orang mengeluarkan air liur saat melihat tangan Li Qiye dan merasa nyaman. Namun, itu hanya sebuah pemikiran, tidak ada seorang pun yang benar-benar bosan hidup, cukup untuk mencoba apapun. Li Qiye perlahan berbicara sambil tersenyum, jika kamu tidak membutuhkan kata-katanya, aku akan mengambilnya sekarang. Orang-orang saling melirik dengan bingung, tidak ada yang tahu apa maksudnya atau dengan siapa dia berbicara. Hanya Su Yonghuang yang sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah Tuan Rumput akan muncul atau tidak. Adegan seperti apa yang akan terjadi. Bayangkan saja, seseorang mampu menanam rumput ini dan menunggu begitu lama. Pasti keberadaannya menakutkan. Namun, dunia sunyi menjadi karena tidak ada yang menjawab Li Qiye, tidak ada yang keluar juga. Tampaknya olah Li Qiye sedang berbicara sendiri. Setelah melihat tidak memberikan tanggapan, dia terkekeh dan berkata, diam berarti kesepakatan, kalau begitu aku tidak akan terlalu diam. Dengan itu, dia menyimpan rumputnya. Semua orang menelan ludah setelah melihat ini dengan hati yang iri. Saat dia menyingkirkan daun-daun itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan siapapun. Ini sekarang merupakan kesimpulan yang sudah pasti, tidak ada orang lain yang punya ide tentang hal itu. Sepertinya semua orang bersiap untuk momen terakhir. Bencananya tidak akan lama lagi. Dia menamparkan tangannya dan berbicara dengan sedikit penyesalan. Entah itu saat terakhir atau bencana, tidak ada yang memahami hal ini juga. Akhirnya, Li Qiye perlahan keluar dari momentum besar itu. Semua orang memandangnya dengan hati-hati sambil bernapas dengan tenang. Mereka semua merasakan kekaguman bukan hanya karena kekuasaan, tapi juga karena metodenya yang tanpa ampun terhadap musuhnya. Ayo pergi. Dia tersenyum pada Yonghuang. Dia mengangguk setuju. Namun, dia tiba-tiba kembali dengan dingin dan berkata, saya tidak suka orang lain membuntuti saya seperti hantu, menyarankan kamu keluar sebelum aku marah. Hal ini mengejutkan banyak orang karena tidak ada yang memperhatikan bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dengan dengungan, seseorang muncul dari udara dan perlahan mendarat di tanah. Pendatang baru berkata, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Luar biasa, saya masih terdeteksi oleh Anda. Ini adalah orang tua yang aneh. Separuh tubuhnya berbentuk manusia sedangkan sebagian lagi berupa cabang dan dedaunan. Separuh pohonnya sangat hijau seolah-olah setiap daunnya adalah kehidupan baru yang penuh vitalitas agung. Dia mengenakan pakaian biasa dan tidak terlalu mencolok selain matanya. Ketika dia membukanya, tampak seperti dua lubang hitam yang menakutkan. Bahkan segudang daun para dewa akan langsung hancur jika mereka jatuh ke dalam menghilangnya. Orang tua itu berdiri di sana, menatap Li Qiye. Matanya yang cerah membuat semua orang merasa takut. Seorang penyerang kaisar, raja tua itu, tercengang melihat penampakan mata penghancur dunia. Setelah mendapatkan kembali akalnya, rasa takut menguasai dirinya saat dia hampir berlutut di tanah. Semua orang di tempat ini juga ketakutan. Orang tua di depan ini sangat luar biasa dalam penampilan dan aura dibandingkan dengan kelompok Zentian, yang memiliki fenomena visual luar biasa yang menyertai mereka. Sendiri, karakter bijak dari generasi sebelumnya terperanjat dan mundur beberapa langkah, tidak berani menatap mata. Pembesar pembudidaya di sini menundukkan kepala, mengalihkan pandangan dari sudut pandang, penampilannya terlalu mengerikan dan menghancurkan segalanya.
Siapapun yang menatap matanya dalam waktu lama akan menemukan kegelisahan meninggalkan tubuh dan langsung mati. Emperor Asylum, sebuah eksistensi yang menghalangi jiwa. Semua orang menjadi malu dengan sensasi kesemutan di kulit kepala mereka. Seorang kaisar penyerang akhirnya muncul. Seseorang melirik sambil mencuri pandang ke arah lelaki tua itu. Ini adalah keberadaan menakutkan yang patut dikagumi. Karakter pada level ini tidak akan muncul dengan mudah. Penampilan setiap orang selalu menjadi masalah besar. Tidak ada keraguan bahwa dia ada di sini untuk mencari obat keabadian yang dimiliki Li Qiye. Tak lama setelah itu, berkumpul orang kembali bersemangat untuk melihat bagaimana Li Qiye akan bertindak melawan kaisar penyerang ini. Pandangan lelaki tua itu yang terpusat pada Li Qiye sepertinya mengambil bentuk fisik. Siapapun akan merasa gentar saat ditatap oleh keberadaan yang kuat ini. Bahkan ada yang langsung jatuh ke tanah. Namun, Li Qiye baik-baik saja. Dia dengan santai menatap lelaki tua itu dan berkata, dan di sini saya pikir itu adalah orang lain. Jadi itu kamu, Imperial Dual Child tua. Orang tua itu sedikit terkejut saat mengetahui, saya sudah lama hidup dalam pencahayaan. Aku tidak percaya seseorang benar-benar mengingatku. Para ahli lama belum pernah mendengar tentang karakter top ini. Meski demikian, tidak ada seorang pun yang menunjukkan tanda-tanda meremehkan di hadapannya. Imperial Dual Child, sebuah pukulan besar yang tersegel selama beberapa era tersentak setelah mendengar ini, rumor mengatakan bahwa dia adalah putra kaisar abadi dan ibu pohon. Dia masih di dunia ini. Kerumunan yang berwawasan luas secara kolektif mengingat legenda lama setelah mendengar ini. Menurut cerita, seorang kaisar berkumpul dengan seorang ibu pohon dan melahirkan seorang anak. Meski keduanya belum menikah secara resmi, lelaki tua ini memang putra mereka. Oleh karena itu, orang lain menemukan Imperial Dual Child. Bahkan di 9 dunia, orang ini terkenal di generasi itu. Namun, setelah generasi itu berlalu, dia menghilang. Setelah bertahun-tahun, orang-orang tidak menyangka dia masih hidup. Meski begitu, mereka tidak terkejut melihat tempat ini. Karakter seperti dia pasti sudah hidup lama dan tersegel di banyak zaman. Meskipun dia adalah anak dari 2 kehidupan besar, dia masih belum tahan dengan waktu yang lama dan membutuhkan obat abadi untuk memperpanjang hidupnya. Dual Child menatap Li Qiye dan perlahan bertanya, teman muda, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Li Qiye tersenyum menanggapi, kamu ingin barang itu menjadi milikku. Dia secara alami mengetahui apa yang diinginkan Dual Child. Ya, Dual Child mengangguk, kamu mengetahui keahlianmu, sehingga kamu dapat memahami bahwa reinkarnasi 9 daun tidak begitu berguna bagimu sejak kamu masih muda. Jika kamu menukarkannya denganku, katakan saja padaku apapun keinginanmu. Semua orang sedikit terharu setelah mendengar ini. Kata-kata kaisar penyerang sangat menggiurkan. Perdagangan yang sukses dengan seseorang akan memberikan keuntungan seumur hidup. Apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Li Qiye terkekeh, saya tahu Anda adalah keturunan kaisar abadi dan ibu pohon sehingga Anda memiliki banyak harta. Namun, saya sama sekali tidak tertarik pada senjata kerajaan atau teknik rahasia ayah pohon. Jika saya menginginkan harta karun ini, saya dapat dengan santai mengambilnya. Para pendengar menyukainya. Dia membuatnya seolah-olah harta yang tak ternilai ini tidak berbeda dengan kubis sama sekali. Jadi, apa yang akan kamu berikan padaku untuk reinkarnasi 9 daun? Dia dengan lucu menatap Dual Child. Orang-orang di sini akhirnya mengetahui nama obat abadi, reinkarnasi 9 daun. Hanya seseorang yang berpengetahuan seperti Dual Child yang mengetahui jenis rumput ini. Dual Child membukakan matanya dan menjawab, bagaimana kalau aku menjadi pelindung daomu? Berikan rumput itu kepadaku dan aku akan melindungimu sampai kamu menjadi kaisar abadi. Hati banyak talenta mulai berdebar kencang. Memiliki kaisar penyerang sebagai pelindung Dao adalah godaan yang tidak terganggu bagi siapapun yang ingin menjadi kaisar. Sesaat kemudian, semua ingin melihat bagaimana tanggapan Li Qiye. Namun, Li Qiye hanya tersenyum dan menenangkan kepalanya, sejujurnya, tidak ada seorang pun yang akan menjadi kaisar di generasi ini selain saya. Memiliki pelindung Dao atau tidak akan tetap memberikan hasil yang sama. Banyak orang yang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Pertarungan terakhir demi kehendak surga belum dimulai, siapa lagi di dunia ini yang berani mengklaim hal seperti itu? Namun demikian, Li Qiye menentang semua logika.
Tentu saja, setelah berpikir sejenak, orang akan menganggap kata-kata tersebut cukup rasional. Dia bahkan bisa memasak 13 istana, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Ada banyak tempat di dunia ini. Dual Child perlahan berkata, jangan terlalu percaya diri, banyak orang jenius yang mati dalam sejarah. Itu benar bagi orang lain, tapi aku adalah Li Qiye, tidak ada yang mustahil bagi saya. Li Qiye tersenyum bebas sebagai tanggapan. Dia terengah-engah dengan respon sombong ini. Bagi banyak orang, mereka tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan kaisar penyerang, apalagi bernegosiasi dengan kaisar. Li Qiye, sebaliknya, tetap tenang dan acuh tak acuh. Ketegasannya sendiri patut dikagumi. Lalu apa yang ingin kamu tukarkan dengan 9 daun itu, kawan muda? Dual Child menatap Li Qiye. Li Qiye membalasnya dan menjawab, saya khawatir rumput lengkap tidak ada dalam menu. Namun, jika Anda menginginkan 1 daun, saya dapat memberikannya kepada Anda sebagai ketidakseimbangan atas kerja keras Anda. Semua orang kaget mendengarnya. Eksistensi yang tak terkalahkan seperti kaisar penyerang hanya bernilai 1 daun. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika ini masalahnya, bukankah Li Qiye punya cukup uang untuk memiliki 9 kaisar penyerang di bawahnya? Mata Dual Child sedikit berubah. Setelah sekian lama, dia menjawab, teman muda, kamu harus tahu bahwa ini tidak mungkin. Serahkan padaku semuanya dan aku akan menerima syaratmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, jika kamu mempertahankan pendirian itu, tidak ada lagi yang perlu kami katakan. Dia secara alami mengerti mengapa Dual Child menginginkan ke-9 daun itu. Dia ingin berjudi dengan ke-9-nya untuk menjalani hidup baru lagi, untung luar biasa. Saya khawatir Anda tidak memahami gambaran keseluruhannya, teman muda. Dual Child melanjutkan, jika saya menjadi pelindung dao Anda, semuanya akan berbeda. Anda tidak hanya akan mendapatkan penegak hukum yang membuka jalan bagi Anda. Aku tahu, Li Qiye balas tersenyum, kamu pikir nilaimu jauh di atas itu. Sebagai anak seorang kaisar dan ibu pohon, Anda memang memiliki kelebihan lain yang berbeda dari yang lain. Misalnya, koneksi dan sumber daya Anda. Hal-hal ini memang menambah nilai yang cukup besar. Beberapa menjadi lebih sadar setelah diingatkan oleh Li Qiye. Pangeran ini memang menawarkan banyak keunggulan dibandingkan kaisar penyerang lainnya. Lagi pula, selama dia masih di dunia ini, dia akan memiliki koneksi, sumber daya, dan pengetahuan, antara lain. Teman muda, seperti yang kamu katakan. Dual Child tidak dengan rendah hati menyangkal kata-kata Li Qiye dan melanjutkan, ketika hari itu tiba, kamu akan memiliki lebih dari sekedar hal-hal itu. Tidak, saya adalah seseorang yang lebih menyukai keuntungan nyata. Li Qiye menyatakan, 1 daun untuk jerih payahmu. Pikirkanlah dan terimalah jika Anda mau. Li Qiye menjelaskannya dengan sangat jelas tanpa ada ruang untuk negosiasi. Ekspresi Dual Child berubah suam-suam kuku. Kondisinya sudah sangat baik. Orang lain tidak akan bisa mengatakan tidak, namun Li Qiye langsung menolaknya. Banyak yang merasa khawatir terhadap Li Qiye. Menolak kaisar penyerang membutuhkan banyak tekad dan kekuatan. Meski begitu, dia tetap melakukannya tanpa ragu-ragu seolah dia tidak peduli sama sekali pada Dual Child. Satu-satunya hal yang patut diperhatikannya adalah keinginannya sendiri. Sepertinya kamu tidak bersedia. Li Qiye terkekeh, saya telah memberi Anda kesempatan. Sayangnya, Anda memilih untuk tidak bertahan. Oleh karena itu, dia berbalik dan pergi. Teman muda, Dual Child meneleponnya kembali dan meluangkan waktu untuk membujuknya, semuanya harus dilakukan secukupnya. Anda harus bijaksana dan tidak mengambil setiap inci keuntungan yang bisa Anda peroleh. Terkadang, menyetujui adalah sebuah berkah tersembunyi. Setiap orang harus fleksibel dan memilih pertempuran yang tepat. Jawaban Dual Child mencekik banyak ahli. Itu sangat samar, tapi orang-orang dapat mendengar bahwa ini adalah peringatan atau bahkan ancaman terhadap Li Qiye. Jika ada orang yang diancam oleh kaisar penyerang, makanan mereka akan menjadi hambar karena mereka merasa gelisah. Mungkin mimpi buruk juga akan menyambut mereka setiap malam. Li Qiye segera bangkit dan tersenyum setelah mendengar ini, mengancamku. Tidak ada seorang pun yang berani mengancamku di dunia ini. Jika kamu pintar, selipkan ekormu di antara kedua kakimu sekarang dan aku bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, lalu bagaimana jika Anda adalah anak seorang kaisar dan ibu pohon?
Di mata saya, tidak sembarang anjing dan kucing bisa mengaku sebagai kaisar penyerang. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda dapat menangani 3 hingga 500 gerakan melawan seorang kaisar maka Anda memenuhi syarat untuk menyebut diri Anda seorang kaisar penyerang dan berpikir bahwa Anda dapat melawan seorang kaisar. Aku tidak seperti ayahmu yang akan berjanji kepadamu. Provokasi saya dan saya akan membuat pispot dari kepala Anda bahkan jika Anda adalah anak dari surga yang tinggi. Penonton konyol menjadi setelah mendengar ini. Mengancam kaisar penyerang terlalu mendominasi. Ini membuktikan bahwa Li Qiye sama sekali tidak peduli pada Dual Child. Dual Child meringis setelah mendengar ini dan menatap Li Qiye dengan amarah yang keluar dari ingatannya. Belum lagi asal-usulnya, kekuatannya juga tidak diragukan lagi. Di Heaven Spirit, hanya sedikit yang berani melawannya. Bahkan karakter seperti Zentian akan berperan sebagai junior ketika berbicara dengannya dengan formalitas yang penuh hormat. Tapi sekarang, manusia junior seperti Li Qiye berani mengancamnya dengan kecerobohan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah mengatakan bagiannya, Li Qiye terlalu malas untuk melihat lelaki tua itu lebih lama lagi dan pergi bersama Su Yonghuang. Tak lama kemudian, kerumunan itu berdiri diam karena mereka sedikit meremehkannya. Dual Child bisa menjadi gila dan membunuh Li Qiye. Mereka tidak tahu apakah Li Qiye bisa membela diri dari kemarahan Dual Child atau tidak. Namun, Dual Child yang marah tidak mengambil tindakan saat Li Qiye hendak pergi. Dia hanya memperhatikan punggung Li Qiye dengan terjadinya yang menakutkan. Sepasang mata yang menakutkan membuat semua orang bergidik. Meskipun mereka membayangkan Li Qiye, semua orang merasa bahwa mereka akan mengalami mimpi buruk karena mencerminkan buruk ini. Hanya dalam satu malam, berita ini mengejutkan roh surga. Meng Zentian, Pangeran Kegelapan, wakil leluhur Bambu Naga, dan penguasa Keong beserta pasukan mereka dihancurkan seluruhnya oleh Li Qiye. Hal ini memicu gelombang pasang di seluruh dunia. Banyak ahli yang tercengang dengan sekte mereka. Semua orang berada dalam kehebohan. Apa, Meng Zentian sudah mati? Orang besar dari ras roh menawan tidak dapat mempercayai hal ini dan berpikir bahwa itu dipalsukan. Setelah konfirmasi berulang kali, pemain besar itu masih belum bisa tenang. Ingatlah bahwa banyak roh menawan yang menjunjung tinggi Zentian dalam perlombaan memperebutkan kehendak surga. Dialah orang yang paling berharap untuk menjadi kaisar. Zentian sekarang sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya di dalamnya. Beberapa sekte yang bersekutu dengannya merasa tertindas. Master sekte mereka turun kembali ke kursi mereka dengan mengosongkan. Aliansi ini telah menghabiskan banyak sumber daya bagi mereka. Dengan kematiannya, semua upaya mereka sia-sia. Semua benihnya mirip gelembung yang menyebar di lautan. Beberapa garis keturunan-keturunan kehabisan kata-kata karena mereka ingin menikahkan putri mereka dengan Meng Zentian dan bahkan mengiklankan acara tersebut secara publik. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi garis keturunan ini, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Sangat menantang, ini benar-benar pembalikan. Seorang leluhur terkejut mendengar berita ini, dia hanyalah manusia di dalam roh surga. Dalam hal sumber daya dan koneksi, dia bukan tandingan Zentian. Saya harus mengatakan bahwa sungguh ajaib dia bisa mencapai sejauh ini. Sepertinya tahta itu sudah menjadi miliknya sekarang. Pada saat yang sama, berita tentang 13 istana Li Qiye menjadi bom besar yang meledak di dunia ini. Masa tidak bisa mempercayainya? 13 istana, bahkan pakaian dalam tua yang telah lama tersegel pun tercengang, apakah dia monster? Bagaimana seseorang bisa memiliki 13 istana di dunia ini? Hanya dalam satu malam, roh surga hilang dalam arus kebingungan. Pergilah, tanyakan apakah Li Qiye memiliki pendamping Dao atau tidak. Putri kami ingin menikah dengannya. Beberapa garis keturunan kerajaan segera mengirimkan murid terbaik mereka untuk mengawasi. Tidak ada murid atau anggota sekte yang mengizinkan menentang Li Qiye. Jika Anda bertemu dengannya, tidak peduli apa yang dia inginkan, tunjukkan dukungan penuh Anda atau laporkan kembali ke sekte. Kami akan memberikan bantuan penuh. Semua kekuatan besar mengingatkan murid-murid mereka. Li Qiye menjadi karakter yang panas dalam semalam. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya melibatkan dia dan bagaimana cara berteman dengannya karena dia telah mencapai puncak roh surga. Sekte-sekte ini bahkan berharap menemukan orang-orang terdekatnya untuk menggunakan koneksi mereka.
Itulah kaisar berikutnya. Banyak ahli dan sekte yang memiliki pemikiran ini. Gerbang Dewa Musim Semi, kami mendukung Li Bangsawan Muda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, ucapkan saja dan kami bahkan akan melompat ke dalam air mendidih. Beberapa sekte tidak dapat menghubunginya, sehingga mereka mengirimkan berita tentang dukungan mereka. Semua orang tahu bahwa masih ada peluang untuk menjalin hubungan dengannya sebelum kenaikan. Bagaimanapun, akan terlambat setelah dia menjadi kaisar. Sementara semua orang mengoceh tentang kejadian terkini, Li Qiye dan Su Yonghuang kembali ke Pulau True Martial. Kembalinya dia dengan penuh kemenangan sesuai dengan harapan Dantai Ruonan. Ruonan tersenyum dan berkata, adalah satu hal jika Anda tidak melakukan apapun, tetapi begitu Anda melakukannya, itu akan menggemparkan dunia, Tuan Muda. Dia sama sekali tidak terkejut dengan kematiannya karena dia sadar bahwa karakter seperti Zentian bukanlah masalah besar bagi Tuan Mudanya, mereka tidak layak untuk disebutkan. Hanya permainan anak-anak. Li Qiye tersenyum gembira, jika kaisar penyerang tidak mendidih, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemanasan. Lupakan untuk berusaha keras. Orang-orang akan ketakutan jika mendengar percakapan ini. Membantai tingkat karakter Zentian hanyalah permainan anak-anak. Lalu seperti apa jadinya? Ruonan bercanda, dalam hal penyerang sebenarnya, roh surga sebenarnya memiliki 3 atau 5. Saya khawatir orang-orang ini kurang lebih telah mendengar cerita Anda. Jika Anda di sini, mereka tidak akan berani menunjukkan wajah mereka meskipun mereka 10 kali lebih berani. Sedangkan penyerang kaisar lainnya, mereka hanya sebatas gelar. Bagi dunia, mampu melawan seorang kaisar dalam 1 hingga 200 gerakan sudah cukup untuk dianggap sebagai kaisar penyerang, ini sudah cukup tak terkalahkan. Para God King lainnya tidak akan mampu melawan lawan setingkat ini. Namun, bagi Li Qiye dan Ruonan, mereka memiliki definisi berbeda untuk kaisar penyerang, standar yang jauh lebih tinggi. Roaring Cons bisa merekrut seseorang. Li Qiye tersenyum santai, namun, itu bukan masalah besar. Semakin cepat mereka datang, semakin cepat kita bisa mengatasinya. Sebenarnya aku ingin membantai mereka semua, jadi tidak terlalu buruk. Karena itu, dia menatap punggung pohon ilahi di kejauhan. Dia sangat diterima dengan komentarnya. Ruonan mengerti bahwa dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Dia dengan lembut bertanya, apakah ada hal lain yang mengganggumu? Sebagai orang kepercayaan lama, dia memahaminya lebih dari siapapun. Hal-hal biasa tidak akan menyusahkannya seperti ini. Li Qiye akhirnya tertawa dan menjawab, saya mempunyai beberapa kartu as yang tidak bisa saya gunakan jadi saya sedikit kecewa. Kamu sedang menunggu karakter yang lebih mengejutkan muncul. Dia melihat ke punggung bukit di kejauhan dan bertanya sambil berdiri di sampingnya. Dia menjelaskan, sisanya bukanlah masalah besar, mereka tidak dapat mencapai puncak. Aku akan meratakannya jika mereka datang. Saya sedang berbicara tentang punggung bukit, tetapi tampaknya hal itu tidak akan terjadi. Saya memasuki dunia batin dan mengambil beberapa barang serta 9 daun, tetapi tempatnya masih tenang. Ruonan berpikir, mungkin karena reputasi Anda. Li Qiye menahan dan menenangkan, mungkin juga tidak. Meskipun saya sudah bermain dengan Bonesa dan punggung bukit beberapa kali, tidak mudah untuk memaksakan persetujuan mereka. Saya datang kali ini dengan tujuan ini, tetapi mereka tetap diam. Mereka hanya mengisi ulang tenaganya dan tidak ingin melawan Anda dalam situasi seperti ini. Ruonan menyadari arus bawah. Benar, ini semakin memperjelas bahwa bencana besar sudah dekat. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, apakah kamu ingin membalik punggung bukit? Atau mungkin langsung menuju ke istana emas itu sendiri? Tidak, Li Qiye menjelaskan, saya hanya ingin berbicara dengan punggung bukit, bahkan lebih dari Bonesea. Tapi itu bukan gayamu, Tuan Muda. Dia terkejut mendengarnya. Dia senang, Ruonan, kamu membuatnya terdengar seperti aku sangat menyukai perang. Aku memang suka berkelahi dan sebagainya, namun ada kalanya aku bisa duduk dengan gembira dan berbicara juga. Jika ada hal-hal tertentu yang bisa dinegosiasikan, mengapa tidak bernegosiasi? Ditambah lagi, tidak ada salahnya meskipun itu tidak berhasil. Dia terkikik setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, Anda bukanlah seseorang yang bisa bernegosiasi dengan orang lain. Ditambah lagi, kamu sudah pernah bertarung sebelumnya, jadi jika kamu benar-benar bertekad, kamu pasti sudah berhasil mencapai istana itu sendiri.
Saya tidak peduli jika itu karena alasan pribadi. Menyatakan perang bukanlah masalah. Li Qiye dengan lembut menghela nafas, namun, saya benar-benar ingin berbicara kali ini. Saya memiliki pemahaman yang baik tentang punggung bukit, tapi tidak sebanyak Bonesea. Ketika hari itu tiba, lautan darah akan menelan roh surga. Pada saat itu, mungkin roh menawan, penjahat, dan iblis laut harus menghadapi genosida. Ruonan dengan lembut bertanya, apakah kamu membujukku? Li Qiye tersenyum dan menamparnya, aku tidak pernah meremehkanmu sebelumnya. Dengan kekuatanmu, meskipun ada bencana, kamu masih bisa pergi. Namun, saya tahu Anda tidak akan melakukannya, terutama selama bencana terjadi. Dia tidak menjawab karena tuan mudanya benar. Ruonan yang saya kenal selalu menghadapi tantangan dengan berani tanpa rasa gentar. Dia tertawa sentimental. Saya merasa puas dipuji seperti ini. Dia mengungkapkan senyuman yang indah. Li Qiye tersenyum dan menanggapinya dan menggelengkan kepalanya lagi, saya telah meninggalkan beberapa hal, beberapa persiapan yang dapat berguna bagi Anda di masa depan. Sayang sekali saya secara pribadi tidak dapat membantu Anda membuka jalan dan memikul langit. Tidak, dia meraih tangannya dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan, kamu telah melakukan lebih dari cukup untukku. Meskipun dunia menganggap saya sangat berbakat, saya tidak akan mencapai prestasi yang sama hari ini tanpa Anda. Ditambah lagi, aku tidak menyalahkanmu sama sekali, ini adalah pilihanku sendiri. Anda telah membuka jalan bagi saya hingga menghilangkan semua hambatan menuju tahta. Kenyataannya adalah saya telah mengecewakan Anda dengan memilih untuk tetap tinggal. Dengan itu, bahkan wanita kuat seperti dia pun merasakan kesedihan yang aneh. Dahulu kala setelah berakhirnya generasi Kaisar Abadi Minren, Ruonan mempunyai banyak pilihan karena dia telah memutuskan garis keturunannya. Dia bahkan bisa meninggalkan roh surga untuk selamanya. Jika dia memilih menjadi kaisar, dia pasti sudah menjadi kaisar. Dengan itu, dia bisa mengikuti tuan mudanya di atas 9 langit menuju dunia kaisar dan dewa. Sayangnya, dia akhirnya memilih untuk tinggal di surga roh sebagai gantinya. Ini adalah pilihan yang paling sia-sia, jalan yang tidak ingin dilihat oleh ayah. Dia melanjutkan dengan mengatakan, Tuan muda, Anda tidak berhutang apapun kepada saya, justru sebaliknya. Saya tahu bahwa Anda pernah berharap agar saya menjadi kaisar dan membuat persiapan yang cukup untuk hari ketika saya memulai jalan itu. Saya telah gagal memenuhi harapan Anda dalam hal itu. Li Qiye berbicara tanpa daya sambil menatapnya, kamu benar-benar tidak meminjamkan apapun padaku, sayang sekali aku tidak bisa memaksamu. Seperti orang bijak di Danau Dongting, mereka juga punya banyak pilihan, seperti memilih tanah pinggiran kota lainnya di 9 dunia untuk dijadikan rumah mereka. Pada akhirnya, sama seperti Anda, mereka memilih untuk tetap tinggal di roh surga. Ini adalah pilihan Anda, begitu pula pilihan mereka. Meskipun aku saja bisa memerintahkan kalian semua untuk melakukan sebaliknya, itu bertentangan dengan keinginan kalian sendiri. Ini adalah rumah tercinta sehingga Anda ingin berkontribusi. Anda tidak ingin melihat hari ketika ia berubah menjadi abu. Dia mengakhirinya sambil menghela nafas. Bukan, hanya aku. Ruonan dengan lembut menjawab dengan sedih, setelah perjuangan besar, banyak orang memilih jalan ini. Kaisar abadi terus berjuang, ayah pohon menggunakan semua peluang mereka, dan para dewa laut terus berkompromi. Meski tidak berdaya, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan secercah harapan bagi negeri ini. Ayahku mungkin tidak ingin aku tinggal di sini, tapi sebagai putrinya, aku harus mengambil jubah ini dan mencoba yang terbaik, entah itu karena kecintaanku pada dunia ini, pulau bela diri sejati, atau iblis laut. Jika ayahku mampu menangani segalanya, aku juga tidak akan mempermalukan prestise seumur hidupnya. Setelah jeda singkat, Li Qiye dengan lembut berbicara, saya hanya bisa mengatakan bahwa zaman telah berubah. Jika saya masih menjadi gagak hitam, inilah waktu saya untuk mengurus semuanya dan menyambut. Setelahnya, ini akan menjadi usia yang subur dan cemerlang. Sayangnya, sudah waktunya aku pergi. Tuan muda, apakah itu kekasihmu atau saudara laki-lakimu yang jatuh atau bahkan aku, kamu tidak perlu tinggal untuk siapapun. Ruonan menjawab dengan serius, teruslah berjalan ke depan untuk bertarung di pertempuran terakhir, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Anda, inilah pesona terbesarmu dan alasan orang mengagumimu. Jika, katakanlah,
kamu berhenti karena aku akan menjadi orang berdosa dalam hidupmu. Di mataku, kamulah yang paling aku kagumi, jadi aku tidak ingin meninggalkan noda dalam hidupmu. Itu akan menjadi kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Dia berbicara dengan tulus, setiap kata datang dari hati. Aku tahu, Li Qiye mengangguk, aku tidak akan menghentikanmu, begitulah hidup ini. Sekalipun seseorang dulunya adalah penguasa 9 langit atau penguasa alam semesta, mereka tetap tidak bisa membuat semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Tuan muda, tidak perlu menolak saya. Aku membuat pilihanku sendiri jadi meskipun aku mati dalam pertempuran suatu hari nanti, aku tidak akan menyesalinya karena itu masih merupakan pencapaian salah satu tujuanku. Dalam hidupku, bertemu denganmu dan bisa mengikutimu adalah momen dan kenangan terbaikku. Anda menunjukkan kepada saya betapa luasnya dunia ini, memberi saya kepuasan dalam hidup, dan menunjukkan kepada saya kedalaman Grand Dao. Berapa banyak orang di dunia yang menyadari hal ini? Kebanyakan kehidupan hanya bersifat sementara. Tanpa bimbingan Anda, saya masih bisa menjadi putri surga yang memaksa, sebuah eksistensi yang dapat berjalan dengan bangga di 9 dunia. Namun, aku tidak akan menjadi diriku sendiri, seseorang yang mampu bertahan dalam perjalanan waktu yang sulit. Anda memberi saya hati Dao yang teguh, ini lebih berharga dari apapun. Matanya menjadi merah pada saat ini. Gadis bodoh. Dia menyeka air matanya dan tersenyum, kamu benar-benar merupakan keberadaan yang mengganggu. Bahkan tanpaku, kamu masih bisa mencapai level ini. Kesuksesanmu hari ini belum tentu karena aku. Anda sendiri patut dibanggakan. Jika ayahmu ada di sini, dia akan bangga karena putrinya meskipun pilihanmu bertentangan dengan keinginannya. Ruonan akhirnya tersenyum dan terkejut dengan lembut. Oke, saya akan mencoba lagi dan melihat apakah ada lebih banyak orang yang tidak memiliki mata. Dia mengangkat kepalanya dan terkekeh, gelombang besar lainnya mungkin akan menimbulkan efek. Ruonan tahu apa yang ingin dia lakukan dan balas tersenyum. Tuan mudanya yang tak terpecahkan telah kembali. Dia akhirnya menasihati, Tuan muda, Anda bisa bertanya pada Terminus. Mungkin dia mengetahui sesuatu. Terminus lama memang mengetahui beberapa hal, tapi tidak ada cara dia untuk mengetahui lokasi pastinya. Seseorang setingkatnya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini atau saya pasti sudah mengetahuinya. Sejak lama, sementara semua orang terpesona oleh rekor pertarungan Li Qiye, langit di atas laut naga iblis sepertinya telah terkoyak. Suara membaik, cahaya tak terbatas melonjak dan menetap di seluruh wilayah. Ledakan, gelombang dengan ketinggian tak berujung terjadi setelah ledakan keras. Seluruh laut naga iblis berguncang. Semua makhluk di sana gemetar ketakutan. Banyak ikan dan udang di dasar laut yang tidak berani keluar. Pada saat ini, banyak orang di wilayah ini dan bahkan di tempat lain di roh surga melihat sebuah kapal raksasa. Itu seukuran sebuah benua. Saat memasuki wilayah ini, ia memicu gelombang mengerikan yang berdampak pada segalanya. Setelah melihat ini, seorang ahli berseru, Keong yang mengaum. Banyak orang baru yang belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya dan benar-benar tercengang. Ini mungkin kapal terbesar yang pernah mereka lihat. Mungkin tidak ada yang sebesar ini di dunia. Bahkan beberapa ahli yang lebih tua merasa bingung dan bertanya, legenda itu benar, itulah Roaring Cons. Di Heaven Spirit, ada rumor bahwa Roaring Cons bukan hanya nama sebuah sekte. Itu adalah sebuah kapal, dan instalasi didirikan di atasnya. Faktanya, banyak orang yang tidak mempercayai keberadaannya. Lagi pula, bagaimana garis keturunan dengan dua dewa laut bisa dibangun di atas kapal belaka? Bagaimana bisa ia mengandung silsilah yang begitu besar? Tapi kebenarannya menjadi jelas setelah orang-orang melihat ukuran kapal ini. Ledakan, matahari murni perlahan terbit di cakrawala. Begitu mencapai ketinggian yang cukup tinggi, matahari asli di kawasan ini langsung berubah suram dan kehilangan warnanya. Di depan matahari kedua ini ada singgasana kerajaan dengan seorang pria parubaya duduk di atasnya. Dia sangat bersemangat saat dia memimpin langit itu sendiri serta semua keberadaan tidak penting lainnya. Meski tidak menggunakan auranya secara penuh, keberadaan ini membuat orang lain berpikir bahwa mereka sedang melihat dewa dalam legenda. Nenek moyang dari 4 cabang Gucun di Laut Abis terkejut, Ling Fengyun. Seorang berteman muda yang belum pernah mendengar nama ini bertanya, siapa itu?
Seorang penyerang kaisar. Nenek moyang menjelaskan dengan ekspresi serius, rekor pertempurannya sangat terkenal dan hampir tak terpecahkan. Dalam hidupnya, dia hanya kalah dari Kaisar Abadi Hao Hai. Bahkan setelah Kaisar merebut kehendak surga, Ling Fengyun masih bisa bertahan beberapa ratus gerakan melawannya. Dia kuat sampai level itu. Beberapa ratus gerakan ketika seorang Kaisar menggunakan kehendak langitnya. Banyak junior yang tercengang mendengarnya. Kaisar Abadi Hao Hai memiliki banyak legenda tentang dirinya. Dia menciptakan gerbang 1000 kaisar yang menghasilkan 4 kaisar. Meski begitu, Feng Yun masih bisa melawannya selama beberapa ratus gerakan. Ini bukanlah tugas yang mudah. Ya, Feng Yun sangat menantang surga. Nenek moyang melanjutkan, meskipun dia berasal dari sekte kecil dan tidak pernah mengembangkan hukum warisan seumur hidupnya atau memiliki senjata kekuasaan, dia masih tak dipertemukan sampai dia bertemu Kaisar Abadi Hao Hai. Orang-orang pada zaman itu percaya bahwa jika Kaisar Abadi Hao Hai tidak ada, Feng Yun akan menjadi kaisar. Para junior dari 4 cabang menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kaisar penyerang yang sesungguhnya. Li Qiye, kamu berhutang penjelasan pada Roaring Cons. Beri saya jawaban setelah 5 hari atau menangani konsekuensinya. Suara Feng Yun menggema di seluruh dunia seolah-olah dia sedang memerintahkan semua orang. Feng Yun muncul dan langsung menantang Li Qiye, hal ini mengejutkan para ahli roh surga. Bahkan mereka yang tidak mengetahuinya dapat mengatakan bahwa dia bukanlah lelucon karena auranya. Murid itu bertanya lagi, Ling Feng Yun adalah leluhur dari Roaring Cons. Tidak, nenek moyang keluarganya sakit, dia bukan leluhur atau murid di sana. Menurut legenda, dia berhutang nyawa pada mereka ketika dia masih muda. Oleh karena itu, ia menjadi saudara angkat dari Dewa Laut kedua mereka, Dewa Laut Pemakan Sungai. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa berkat hubungan inilah Dewa Laut dapat berkuasa. Sebelum diterima oleh Trident, Feng Yun membantu berkali-kali. Beberapa laporan menyatakan bahwa dia bahkan mengajarkan Dewa Laut cara cocok ditanam. Nenek moyang menjadi serius setelah mengungkapkan hal ini. Seorang lelaki tua di ambang kematian di Seven Martial Pavilion perlahan berkata, Roaring Cons masih terpaksa meminta bantuan Ling Feng Yun. 7 dewi bela diri berdiri di bawahnya dan menatap Feng Yun dengan ekspresi berkata, leluhur, Feng Yun adalah salah satu orang terkuat di roh surga saat ini, kan? Orang tua yang bernafas ini adalah makhluk legendaris di pavilion, leluhur yang dikuduskan. Itu pernyataan yang adil. Dia memang sangat kuat. Leluhur yang dikuduskan mengakui, dia adalah salah satu perhatian utama saya dalam melindungi Anda selama generasi ini. Dia jauh lebih muda dariku dan memiliki energi darah yang kuat. Karena dia berhutang nyawa pada Keong, jika mereka benar-benar meminta, dia akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi. Saat Ling Feng Yun duduk tinggi di atas langit, sepertinya semua makhluk hidup harus sujud kepadanya. Bahkan yang terkuat pun harus bersujud di kakinya. Sang Dewi harus bertanya, bagaimana sebenarnya dia dibandingkan denganmu, leluhur? Tentu saja, para murid dari pavilion akan berpikir bahwa leluhur yang dikuduskan tidak dapat diubah. Faktanya, dia sangat perkasa. Jika tidak, dia tidak akan menjadi pelindung 2 dewa laut. Dia tidak diberitahu oleh hal ini. Meski yakin dengan kekuatan leluhurnya, dia tetap siap menghadapi kemungkinan terburuk. Sulit untuk mengutarakan. Nenek moyang menjawab, jika saya lebih muda, Ling Feng Yun tidak akan menjadi masalah. Namun sekarang, tulang-tulang tua saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saya bahkan tidak tahu apakah saya bisa melakukan gaya ketujuh karena vitalitas saya yang melemah. Sang Dewi bergidik setelah mendengar ini, tidak heran dia ingin membuat kesepakatan dengan Li Qiye. Keadaannya tidak lagi menguntungkan. Menipisnya nyawanya berarti melemahnya energi darahnya. Dia bisa bertarung beberapa kali tanpa masalah, tapi jika dia mendorongnya terlalu keras, itu akan mempercepat kematian. Celana saja Pangeran Seashield begitu percaya diri di masa lalu. Jika Feng Yun benar-benar menjadi pelindungnya, akan sulit menemukan seseorang yang bisa menghentikan mereka. Dia datang, Feng Yun sangat kuat. Nenek-nenek tersenyum dan berkata, bagaimanapun, ini masih merupakan God King legendaris. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Apalagi dia sudah menyegel dirinya sendiri sejak lama. Oleh karena itu, dia masih semuda dulu, ini merupakan keuntungan besar dibandingkan kakek tua lainnya. Dia masih bisa bertahan di era lain, tapi bukan saya.
Raja Dewa Legendaris. Itu bukan sekadar mitos. Dia terkejut. Dia menjelaskan, tentu saja, hanya saja God King biasa tidak bisa menyentuh level ini. Di dunia, para dewa legendaris berada di puncak jalur era agung. Mereka adalah kaisar penyerang yang sebenarnya. God Kings juga memiliki klasifikasinya sendiri. Di jalur era besar, mereka adalah God King Agung, God King Surgawi, God King Tertinggi, God King Apex, God King yang mendominasi dunia, dan God King 9 dunia. Karena hanya sedikit orang yang bisa melakukan kontak dengan dewa legendaris, para kekuatan biasa tidak menyadari level ini. Bagaimana definisinya? Sang Dewi merasa penasaran dengan legenda ini. Beberapa leluhur di paviliun mereka percaya bahwa leluhur yang dikuduskan sendiri adalah seorang God King legendaris. Namun, belum ada yang mengetahui detail pastinya karena Halloween tidak pernah membicarakan masalah ini. Generasi mendatang juga belum pernah melihatnya beraksi. Oleh karena itu, terdapat terlalu banyak spekulasi mengenai level ini. Dunia memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan dengan para master sejati. Nenek moyang terkekeh dan menjelaskan, kita akan mulai dengan kaisar penyerang. Para penyerang di benak masa mampu melawan seorang kaisar selama 100 gerakan atau lebih. Beberapa lelaki tua bahkan memutuskan untuk menyanjung diri sendiri. Setelah bertarung melawan seorang kaisar sekali, mereka akan menyebut diri mereka sebagai kaisar penyerang bahkan jika mereka kalah setelah 30 atau 50 gerakan. Nenek moyang melanjutkan, para junior tidak tahu dan berpikir bahwa merekalah yang sebenarnya. Sementara itu, para master hanya akan memulai keberadaan seperti ini karena mereka menganggap kualifikasi beberapa ratus gerakan tidak memadai. Sang Dewi bertanya, lalu apa sebenarnya kaisar penyerang itu? Halloween tersenyum menjawab, di atas, evaluasi yang benar untuk seorang penyerang akan dimulai dari menjadi God King legendaris. Kenyataannya adalah orang-orang biasa-biasanya menganggap 9 dewa dunia sebagai penyerang, tapi paling-paling mereka hanya bisa mempelajari jurus dengan seorang kaisar. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan dewa laut? Faktanya, ada dewa laut yang kuat dan lemah. Tentu saja, dengan adanya trident, perbedaan ini menjadi semakin kabur. Namun, tanpa senjata, tajam bisa langsung terlihat. Jika bukan ini masalahnya, orang-orang tidak akan memuji dewa laut utama kita sebagai yang terkuat. Untuk membandingkan dewa laut dan kaisar, dewa laut dengan Trisula bukan hanya seorang penyerang. Mereka menjadi pesaing yang bangga dapat berdiri bersama para kaisar. Benar-benar, ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Saya hanya mengatakan bahwa itu mungkin. Nenek moyang terkekeh, ada perbedaan antara dewa laut, tetapi hal yang sama berlaku untuk kaisar. Ambil contoh dewa laut utama kita, bahkan tanpa trident, dia sudah bisa bertarung secara seimbang dengan kaisar abadi Muzuo, jadi dengan senjata itu, dia mungkin bisa menekan kaisar. Namun, jika itu adalah kaisar yang berbeda, itu tidak akan sama, seperti kaisar abadi Jiao Heng, kaisar abadi Fei, kaisar abadi Fei Yang, dan kaisar abadi Hao Hai. Aku khawatir meskipun nenek moyang kita memiliki Trisula, tetap tidak mudah untuk melawan mereka. Lalu bagaimana dengan penyelesaian akhir Immortal Fisik versus Dewa Laut? Setelah melihat leluhur sedang ingin berbicara hari ini, Sang Dewi dengan rendah hati meminta bimbingan. Di mata dunia, baik Immortal Fisik yang sempurna maupun Dewa Laut sama dan mampu bersaing melawan kaisar. Namun, ada ketidakakuratan dalam hal ini. Sang leluhur menjelaskan, jika God King legendaris juga memiliki fisik abadi yang lengkap, maka orang ini pasti bisa melawan seorang kaisar. Sedangkan untuk God King 9 dunia yang sudah selesai, itu akan menjadi usaha yang berbahaya. Selain itu, ada perbedaan antara hukum fisik abadi juga. Mengolah yang baik atau buruk berdampak langsung pada kekuatan fisik. Namun, dari sudut pandang God King legendaris, penyelesaian besar dan menjadi dewa laut memiliki level yang sama. Ini adalah percakapan yang mencerahkan bagi Sang Dewi. Bagaimana dengan dewa laut ditambah fisik yang sempurna? Dia punya pertanyaan berbeda kali ini. Apakah kamu berbicara tentang dewa laut keong yang mengaum? Dia tersenyum, sulit bilang, zamannya sudah terlalu lama tanpa terlalu banyak informasi tentangnya. Beberapa orang mengatakan bahwa void fisiknya belum mencapai kesempurnaan sementara yang lain percaya sebaliknya. Namun terlepas dari apakah dia memilikinya atau tidak,
itu tidak dapat digunakan sebagai titik referensi karena dia lahir pada generasi Kaisar Abadi Jiaohang. Itu adalah tragedinya, tidak masalah apakah dia mencapai penyelesaian akhir atau tidak, dia harus bertindak baik di hadapan monster seperti Kaisar Abadi Jiaohang. Kalau tidak, kata-kata Kaisar saja tidak akan mengingatkan seumur hidup. Sang Dewi merenung sebentar. Dia juga pernah mendengar legenda tentang Dewa Laut Keong mengaum di antara para iblis laut. Dia memiliki prestasi besar namun benar-benar tertekan karena berada di era yang sama dengan Kaisar Abadi Jiaohang. Hal ini membuat Roaring Khons terasa pada waktu yang lama. Kalau tidak, itu bisa menjadi lebih cemerlang lagi. Mungkin mereka juga akan memiliki Dewa Laut ketiga. Dia memikirkan tentang keberadaan yang lebih tinggi dan bertanya, "Leluhur, bagaimana dengan Raja Naga Hitam?" Raja Naga Hitam. Hallowed sesaat ketika judul yang menakjubkan ini diangkat. Dia akhirnya menjawab, Raja Naga Hitam adalah menceritakan, dia unik sepanjang zaman. Bahkan karakter seperti yang dikuduskan leluhur tidak ingin berbicara tentang Raja Naga Hitam. Sang Dewi tidak bodoh dan bisa melihat keraguan-raguan. Dia sudah muak dan berbicara sambil melihat pria di atas awan. Menurut rumor yang beredar, Ling Fengyun adalah kaisar penyerang. Dia memang bisa dianggap sebagai orang yang berakal sehat. Nenek moyang berkata, namun, beberapa eksistensi teratas tidak setuju. Dia dengan penuh rasa ingin tahu membalas, mengapa demikian? Bukankah dia masih seorang God King legendaris? Dia memang satu tapi bukannya tanpa kekurangan. Nenek moyang menjelaskan, latar belakangnya tidak cukup baik. Sebagai golem yang lahir di roh surga dan berasal dari sekte kecil, dia memiliki beberapa kekurangan. Karena hukum yang menekankannya pada awalnya tidak mencukupi, Grand Dao-nya memiliki masalah yang sama dan tidak dapat mencapai kesempurnaan. Pada akhirnya, dia menantang segala rintangan dan menjadi God King legendaris, namun kekurangan ini telah mempengaruhi pencapaiannya. Dia menghela nafas saat ini. Dia pernah bertarung melawan Kaisar Abadi Hao Hai sebelumnya. Meskipun tidak ada yang melihat pertarungan itu, menurut perkiraanku tentang kekuatan, dia mungkin bisa menahan 2 hingga 300 gerakan dari Kaisar. Tentu saja, jika itu adalah Kaisar yang berbeda, dia bisa bertahan lebih lama lagi. Sayangnya, dia bertemu dengan seorang Kaisar yang luar biasa pada masanya. Secara hipotesis, jika Fengyun berasal dari keturunan-keturunan atau mengembangkan hukum prestasi yang lebih baik sejak dini sehingga Grand Dao-nya tidak memiliki kekurangan, mungkin pencapaiannya akan lebih besar lagi. Justru latar belakang yang membuatnya menyerah untuk menjadi seorang kaisar dan memilih jalur era agung. Namun, terlepas dari kekurangannya, menurut pendapat pribadi saya, dia masih dianggap sebagai kaisar penyerang, menjadi God King legendaris dan sebagainya. Sang Dewi terkejut. Leluhur yang dikuduskan jarang menilai seseorang setinggi itu. Pandangannya yang baik berarti Ling Fengyun memang sangat perkasa. Karena dia begitu kuat dan berdiri di sisi Roaring Khons, aku bertanya-tanya apakah bangsawan muda Li bisa mengatasinya. Leluhur, haruskah kita pergi dan membantu? Dia menjadi khawatir setelah menyadari kekuatan Fengyun. Nenek moyang mengingat beberapa saat. Ada apa, leluhur? Dia menganggap ini aneh karena Li Qiye sangat penting bagi paviliun mereka. Dia yakin jika dia benar-benar membutuhkan bantuan, leluhur suci mereka tidak akan tinggal diam. Li Qiye ini, sang leluhur berhenti sejenak sebelum menjawab, meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak akan membutuhkan bantuan kami berdasarkan apa yang telah Anda katakan kepada saya. Dia akan mampu melampaui bahaya ini dan bahkan menyapu seluruh roh surga sampai darah mengalir seperti lautan disertai kesedihan-kesedihan yang menggema. Matanya berubah menjadi serius. Bagaimana mungkin? Sang Dewi merasa skeptis. Dia tidak meremehkan kekuatan Li Qiye, tapi sulit untuk menyapu seluruh roh surga. Kemungkinannya besar. Leluhur yang dikuduskan berbicara dengan mengklik yang dalam, jika saya tidak salah, tidak ada yang bisa menghentikan penaklukan Li Qiye. Dan bukan hanya roh surga, 9 dunia lainnya tidak akan mampu melakukannya. Benar-benar, dia tertegun sejenak. Bahkan seorang kaisar penyerang tidak akan berbicara secara bombastis tentang menyapu 9 dunia. Jika dia adalah keberadaan itu, maka ya, dan itu tidak akan sulit sama sekali. Leluhur yang dikuduskan menjelaskan, tidak, dia juga akan dengan mudah mengurus 10 unia. Jika kaisar abadi masih ada di dunia ini, mereka akan mundur sebelum Li Qiye dan tidak berani melangkah maju.
Sungguh keterlaluan. Sang Dewi merasa percakapan ini menjadi semakin aneh. Dia tidak akan percaya jika yang berbicara bukan nenek-neneknya. Dia pelan-pelan mengucapkan, tidak keterlaluan sama sekali jika dia adalah eksistensi itu. Hal ini memang wajar terjadi. Keberadaan apa? Legenda abadi tentang tangan gelap yang bersembunyi di balik layar 9 dunia, sebuah eksistensi yang mendominasi era demi era. Hallowed menjadi sangat berdiskusi saat membicarakan masalah ini. Leluhur, itu hanya legenda. Sang Dewi harus menyela, itu belum tentu benar. Terlebih lagi, belum ada yang bisa memverifikasi keberadaan legenda ini. Li Qiye sama sekali tidak terlihat seperti itu. Jika dia pernah menguasai 9 dunia di masa lalu, dia tidak perlu berlari seperti ini, dia bisa langsung menjadi kaisar. Tidak, ini bukanlah legenda kosong. Dia dengan sungguh-sungguh menjawab, keberadaan ini memang ada. Hanya sedikit orang yang dapat menyentuh level ini, dan bahkan lebih lagi yang mampu mengenalinya. Namun, saya tidak tahu apakah Li Qiye adalah eksistensi legendaris atau bukan. Karakternya seperti itu nyata. Sang Dewi tercengang. Meskipun dia pernah mendengar kisah ini dari nenek moyang lain di masa lalu, mereka semua mengira itu tidak nyata. Namun, leluhur suci telah memverifikasinya hari ini. Dia melanjutkan, ya, tangan gelap di balik tirai ini selalu mengendalikan aliran 9 dunia. Lalu apa itu? Bagaimana cara mengendalikan 9 dunia? Hal ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan dari Sang Dewi. Aku tidak tahu. Nenek moyang segera puas. Leluhur, kamu pasti tahu lebih banyak. Sang Dewi berada di dekatnya seperti seorang gadis muda yang mencoba mendapatkan sesuatu dengan nada main-mainnya. Dia menghela napas saat menjawab, bukannya saya tidak ingin memberitahu Anda, saya benar-benar tidak tahu lebih banyak. Saya belum pernah melakukan kontak dengan keberadaan ini dan hanya mendengar kabar dari Dewa Laut. Ekspresinya berubah sungguh menjadi sungguh dan serius setelah jeda singkat, lagi pula, kita tidak boleh membicarakan masalah ini begitu saja dengan orang lain. Ini adalah hal yang tabu, jadi pengetahuan mereka tidak akan mengungkitnya. Kecerobohan akan melampaui batas dan dapat menimbulkan bencana yang fatal atau bahkan kehancuran sekte. Inilah alasannya mengapa orang selalu diam mengenai hal ini. Sang Dewi meluangkan waktu untuk memproses semua ini. Beberapa waktu kemudian, dia kembali, jadi Li Qiye benar-benar ada. Nenek moyang menghela napas sekali lagi, saya tidak tahu. Menurutku, meski tidak, dia pasti ada secara mendasar dengan keberadaan itu. Saya tidak dapat memikirkan orang lain di dunia ini yang dapat melatih murid seperti itu. 13 istana, keberadaan itu pasti melanggar semua akal sehat di dunia ini. Sang Dewi menjadi sangat penasaran dan tertarik dengan asal-muasal Li Qiye setelah mendengar ini. Ling Fengyun muncul untuk menuntut keadilan bagi Roaring Khons. Berita ini membuat seluruh roh surga cukup terkejut, terutama orang-orang yang mengetahui tentang Fengyun. Suara membaik. Pada hari yang sama dengan kemunculannya, cahaya abadi melonjak dari Terra Ancestral. 3 pohon nenek moyang memancarkan kekuatan hidup agung yang menyelamatkan seluruh dunia. Aura seperti keinginan yang tak terpecahkan dari kedalaman Terra sepertinya telah muncul dari masa lalu dan berjalan hingga saat ini. Banyak orang yang cemas sebelum kedatangannya. Tidak ada ampun bagi mereka yang menentang Terra leluhurku. Namun, Li Qiye, aku mungkin akan mengampunimu jika kamu datang untuk mengakui kejahatanmu di Ancestral Terra. Sebuah suara tua datang dari kedalaman Terra dan menggema di seluruh roh surga. Meski sifatnya kasar, suaranya terdengar seperti suara abadi. Siapa itu? Meskipun tidak ada yang bisa melihatnya, pastilah seseorang yang sangat kuat mengucapkan kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, setelah terbangun, keinginannya menyapu seluruh roh surga dan merampas ketenangan banyak makhluk. Sungai bambu abadi. Beberapa leluhur tercengang mendengar suara yang menggema ini, bahkan seseorang yang penyendiri seperti dia pun keluar. Apakah Ancestral Terra ingin tampil maksimal di generasi ini? Siapa itu? Seorang junior bertanya kepada leluhurnya karena dia belum pernah mendengar gelar ini sebelumnya. Nenek-nenek moyang wakil leluhur naga bambu. Dia bahkan mungkin adalah pendiri cabang itu. Nenek moyang menjawab, rumor mengatakan bahwa dari 3 ayah pohon di Terra, 2 di antaranya berasal dari cabang ini. Meskipun dia bukan nenek moyang Terra, ada yang mengatakan bahwa statusnya sama dengan ayah pohon di sana. Junior itu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini.
Ini adalah sejarah yang cukup panjang dari keberadaan yang baru tiba ini. Nenek moyang secara emosional berkata, orang ini sudah lama tidak keluar. Bahkan ada yang percaya bahwa dia kembali ke bumi. Siapa sangka dia yang akan muncul di generasi ini. Li Qiye benar-benar membuat kekacauan. Li Qiye di Pulau Bela Diri Sejati juga mendengar suara ini dan hanya tersenyum. Krik bambu juga keluar. Ruonan tersenyum, sepertinya dia datang untuk reinkarnasi 9 daun milikmu. Apa yang disebut balas dendam ini hanyalah sebuah alasan. Setelah jutaan tahun, banyak orang jenius dan anak-anak dari Tera leluhur tewas di medan perang. Beberapa anak ajaib yang brilian juga dibubarkan dalam kompetisi untuk menjadi ayah pohon, tapi dia tidak pernah meminta balasan. Apa yang membuat wakil leluhur begitu istimewa? Ini hanya untuk rumput. Yah, sudah waktunya kakek tua itu mati. Li Qiye tersenyum santai, dia tidak akan bertahan lebih lama karena dia telah memperbarui hidupnya beberapa kali, jadi dia benar-benar menginginkan 9 daun kali ini. Ruonan menyatakan, sepertinya semuanya akan menjadi menyenangkan. Saya khawatir banyak lelaki tua yang penyendiri tidak dapat menonton lebih lama lagi karena Anda memiliki rumput. Apalagi mereka merasa bisa menang jika bekerja sama. Itu hal yang bagus. Aku akan membuat lebih banyak masalah karena tidak ada orang lain yang bisa memberiku alasan bagus untuk menghuluskan pedangku. Sekarang, seseorang datang ke rumah kita, tidak perlu ada alasan untuk membunuh lagi. Mungkinkah nyamankah ini? Yang pertama adalah Ling Fengyun, sekarang adalah Dewa Sungai Bambu. Dalam waktu singkat, roh surga meledak dengan berita. Ini gila. Keduanya adalah Kaisar Penyerang, namun ini belum waktunya untuk kompetisi kehendak surga. Jika hari itu tiba, berapa lagi level eksistensi ini yang akan muncul? Bahkan karakter setingkat leluhur pun takjub. Saya pikir Roaring Khons tidak mau menyerah dan menghabiskan banyak upaya untuk memohon kepada Ling Fengyun. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali prestise mereka dan mengambil bagian yang telah diinjak-injak oleh Li Qiye. Seorang leluhur yang berpengetahuan mengatakan, mengenai Sungai Bambu, saya tidak begitu yakin. Dia pasti mengincar obat keabadian. Banyak junior dan tetua di sekte tersebut setuju dengan analisis ini. Keong mengalami kerugian besar kali ini. Bakat mereka yang paling menjanjikan mati bersama leluhur terkuat mereka. Ini berarti Keong telah kehilangan penerus dan kartu sebagai yang terkuatnya. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak akan mampu mempertahankan statusnya. Sekte lain yang ingin merebutnya dapat menyerang kapan saja dan bahkan memecah belah sekte mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha semaksimal mungkin mengundang Ling Fengyun untuk membalas dendam dan menjadi pendukung mereka. Setelah dua kaisar penyerang mengumumkan pesan mereka, dunia yang menarik perhatian menaruh perhatian pada tindakan Li Qiye. Mereka ingin tahu tanggapannya. Ledakan. Tepat pada saat ini, energi melonjak ke langit. Orang bisa melihat sosok besar di Laut Giok. Itu adalah Li Qiye yang mengerahkan avatarnya. Kepalanya berada di atas cakrawala, sedangkan kakinya menginjak bumi. Matanya tampak seperti dua matahari yang tergantung di langit. Saat ini, dia telah melepaskan sel energi darahnya. Masa yang mengerikan ini tampak seperti tsunami yang menyerang matahari. Bahkan bintang-bintang pun akan hancur seperti setitik debu. Pada saat ini, dia tidak menahan diri dalam upayanya untuk menghalangi dunia sambil menyapu seluruh keberadaan. Satu atau dua anjing secara acak keluar dan berpikir itu cukup untuk memaksa saya menyerah. Kalian semua menganggap diri kalian terlalu tinggi. Jangan berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah kaisar penyerang setelah bertukar beberapa gerakan dengan seorang kaisar. Suara tiraninya mengalir ke seluruh roh surga. Baiklah, ayo, waktu dan tempat, pastikan untuk berkumpul sehingga aku bisa membunuh semua orang sekaligus untuk menghindari membuang-buang waktu. Dunia menjadi sunyi. Banyak orang yang bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Di masa lalu, mereka telah melihat betapa arogan dan agresifnya Li Qiye ketika dia berjanji dengan kelompok Zentian, tapi dia sekarang memperlakukan Krik Bambu dan Ling Fengyun dengan cara yang sama. Ingatlah bahwa keduanya adalah kaisar penyerang. Mereka jauh lebih kuat dari Zentian dan Sang Pangeran. Jika penyerangnya adalah anjing sembarangan di matanya, adakah yang bisa dianggap ahli di dunia ini? Seorang leluhur suaminya, betapa angkuhnya. Apakah ada orang yang lebih sombong dari dia? Leluhur, kamu belum pernah melihat Li Qiye secara langsung. Sifatnya yang sombong lebih dari itu,
beberapa kalimat tidak dapat menggambarkannya. Seorang ahli menjawab, saya merasa dia cukup kuat untuk membunuh kaisar penyerang, kepribadiannya adalah orang yang setia pada kata-katanya. Kesombongannya didasarkan pada keyakinan dan kekuatan yang mutlak. Inilah Li Qiye yang akan menjadi perdana kaisar abadi. Beberapa orang memiliki fanatisme namun terhadap Li Qiye saat ini, tidak ada seorang pun selain dia yang akan menjadi kaisar di generasi ini, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya tanpa ampun. Mungkin hanya ada satu yang paling ganas sepanjang sejarah, tidak ada yang mengejek pernyataannya. Sebaliknya, mereka menjadi sentimental atas pencapaiannya. Mereka merasa bahwa inilah yang seharusnya dia lakukan, tatanan alam dunia. Ini adalah dunia yang kuat. Begitu seseorang mencapai level tertentu, banyak orang akan mempercayainya secara membabi buta dan memberi mereka dukungan tanpa syarat. Suara membaik. Setelah Li Qiye menjawab Ling Fengyun dan Krik Bambu, sebuah portal sepertinya terbuka kembali di Godal. Ledakan. Kegelapan tak berujung pada seluruh Godal dan akhirnya menyebar ke seluruh roh surga. Hitunglah aku. Sebuah suara tertinggi dalam kegelapan dengan dingin berkata, membunuh keturunanku adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Orang-orang bergidik setelah mendengar suara ini. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam celah pemandangan yang memancarkan rasa dingin yang menggigit. Iblis sepertinya sedang bangkit di kedalaman jurang roh. Semua orang bisa mencium bau darah di udara. Ini pertanda kematian. Siapa orang ini? Dia merasa seperti Raja Iblis. Bahkan nenek moyang pun merinding begitu kegelapan menghilang. Dia bisa dianggap sebagai dewi. Seorang leluhur dengan serius menjawab, dia adalah Raja Stygian. Seperti gelarnya, keberadaannya sendiri membawa kegelapan ke dunia. Karakternya seperti apa dia? Para junior memiliki banyak pertanyaan tentang makhluk purba yang muncul hari ini. Seorang leluhur yang lebih tua menjelaskan, satu-satunya pendiri spirit abis yang masih hidup. Di antara para pendiri ini, dia mungkin bukan yang terkuat, tapi dia telah menyegel yang paling lama di bumi, jadi dia menjadi yang terkuat di sana. Hal ini memicu pertanyaan berikutnya, apakah dia kuat? Aku tidak tahu. Nenek moyang yang lebih tua dengan lembut menenangkan kepalanya, rumor mengatakan bahwa sekte tua ini memiliki harta yang luar biasa. Para roh menawan percaya bahwa ini adalah salah satu artefak primordial ras mereka yang ditinggalkan oleh nenek moyang roh menawan. Di masa lalu, tak terhitung banyaknya ahli di 9 dunia yang menginginkan artefak ini, dan tak terhitung banyaknya garis keturunan roh menawan yang diminta, termasuk satu sekte dengan 3 kaisar. Roh-roh menawan saat itu percaya bahwa harta karun ini adalah milik semua roh, jadi mereka menuntut untuk menyerahkan harta karun ini. Dengan itu, leluhur yang lebih tua sejenak memikirkannya. Pendiri Jurang Maut menolak. Seorang leluhur yang lebih muda memecah kesunyian. Ya, pendirinya menolak. Nenek moyang tua itu mengangguk, artefak ini terlalu menggoda dan kuat. Tentu saja, penolakan mereka menyebabkan pecahnya perang yang mengerikan, menodai seluruh darah roh surga. Apakah mereka menang? Para ahli di sini tergerak oleh kisah ini. Bagaimanapun, ini adalah perang yang melibatkan 9 dunia. Entahlah, bahkan nenek moyang saya pun belum lahir pada zaman itu. Nenek-nenek moyang tua itu tersenyum, namun, di belakangan, ada rumor yang mengatakan bahwa Jurang Maut hampir tidak bisa menang dengan menggunakan kekuatan harta karun itu. Mereka membunuh banyak ahli dari 9 dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa kegelapan para pendiri ini mengancam dunia selama pertempuran itu. Nenek muda terheran-heran setelah mendengar hal tersebut. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mengerikan dan berdarahnya perang ini. Bagaimanapun, para pendiri di sana berhasil melindungi harta karun ini dan mengukuhkan posisi sekte mereka saat ini. Nenek moyang lama melanjutkan, tentu saja, mereka juga membayar mahal. Setelah perang, hanya 3 pendiri yang berhasil bertahan, dan Raja Stygian adalah orang terakhir yang bertahan hingga saat ini. Nenek moyang muda tidak tahu bahwa spirit abis memiliki masa lalu yang begitu gemilang. Meskipun tidak menghasilkan seorang kaisar, mereka masih berperang melawan 9 dunia, ini adalah suatu prestasi yang patut dibanggakan di banyak era. Harta karun apa ini? Seorang leluhur menanyakan pertanyaan kuncinya. Nenek moyang tua itu menenangkan, siapa yang tahu? Generasi mendatang mungkin tidak mengetahui informasi ini karena Jurang Maut tidak lagi muncul setelah perang. Namun, karena keberadaannya dan Raja Stygian,
Tidak ada lagi yang tahu tentang jurang maut. Rumor mengatakan bahwa harta karun ini pasti lebih kuat dari harta karun sejati Kaisar Abadi dan mungkin sedikit lebih lemah dari Trident. Hal ini mengejutkan para leluhur di sini. Dalam benak banyak orang, harta karun sejati sudah cukup tak terpecahkan. Jadi ada 3 kaisar penyerang yang ingin melawan Li Qiye. Seseorang menganggap ini sulit dipercaya setelah Stygian keluar. Iblis ini juga bersiap keluar. Seorang tua abadi mencibir setelah mendengar berita ini, sepertinya dia akan mati juga, jadi dia menginginkan 9 daun. Faktanya, tidak ada kekurangan monster nafas yang menginginkan obat keabadian ini. Namun, karena ketiganya telah menunjukkan wajah mereka, pakaian dalam ini harus menyerah. Bagaimanapun, mereka sedikit lebih lemah dari yang ketiganya. Bersambung.